Oke, balik lagi di Heroes Time, dimana hari ini Ani bakal ngebahas atau nge-breakdown tentang Commander Gates episode ke-8. Kalau kalian sudah nonton reaction Ani yang kemarin, itu adalah reaction doang dan pembahasan sedikit aja dari si Commander Gates episode 8 ini. Kali ini Ani bakal ngebahas atau nge-breakdown sedikit dari Commander Gates episode 8 ini. Langsung aja kita masuk ke Heroes Time. Di awal scene, kita diperlihatkan lagi Kewa yang merekam dirinya lagi tentang permainan desain graphics, dimana di desain graphics sebelumnya gak ada yang menang. Kalau gak ada yang menang, maka dunia akan hancur. Nah, di sini menarik nih. Kalau kita lihat dari episode-episode yang lalu, juga sama kan Kewa yang merekam dirinya gitu. Nah, menariknya kalau misalnya di episode berikutnya bisa aja orang-orang lain bisa lihat tentang desain grafis ini gimana, karena ada video dokumentasi dari si Kewa itu sendiri. Lalu Kewa ditelepon oleh kakaknya bahwa kakaknya diserang oleh Yamato. Lalu Neon, Azuma, Ace dan Kewa langsung ke TKP. Nah, di sini Ace dan Azuma malahan bertarung satu sama lain karena si Azuma ingin Rice Buckle ninja tersebut. Di satu sisi Kewa menyelamatkan kakaknya. Nah, tidak sengaja kakaknya menyentuh ID core Kewa. Lalu kakaknya Kewa mengingat tragedi kematian orang tuanya, di mana mereka berdua diserang oleh Yamato. Nah, di sini menariknya, kalau kita lihat kedua orang tuanya Kewa dan kakaknya ini nggak balik lagi ke dunia nyata atau dunia ketika dia dibalikan gitu kan ya. Sedangkan ada namanya riset dunia, di mana semua orang bisa balik ke dunia walaupun sudah mati karena Yamato kan ya. Mungkin aja ketika orang yang tidak terlibat dalam permainan desain graphics, kalau udah mati ya nggak bisa balik lagi karena mereka tidak terlibat dalam permainan. Nah, ada lagi nih, ayah dan ibunya Kewa yang enggak hidup kembali itu karena desain graphics kena game over, alias waktu game tendang kaleng sebelumnya yang dikatakan gagal. Tapi agak aneh juga kalau soalnya Sumori bilang kalau ini termasuk ini akan terjadi kerusakan parah, padahal sebelumnya udah jelas kalau desain graphics kena game over, atau pemenang desain graphics sebelumnya emang gak berharap dengan kembalinya semua orang seperti semula gitu. Nah, singkat cerita, kakaknya Kewa diculik oleh Yamato dan Sumori khawatir nih bahwa kejadiannya akan terjadi seperti dulu, dimana emang semua orang mati, gak ada yang selamat. Kewa yang terluka parah dibawa ke base camp dan Kewa memiliki ide untuk menyelamatkan kakaknya. Jadi dia akan memiliki ide kerjasama antar player gitu. Sayangnya teman-temannya gak ada yang mau karena emang tujuan mereka adalah mewujudkan keinginannya sendiri. Lalu Ace berkata, selama kau bisa melindungi kakakmu dan kamu bisa senang, apa gak apa-apa yang lain gak senang? Itu persis perkataan dari Stephen Covey, 7 kebiasaan manusia yang efektif, yaitu berpikir menang-menang. Makasih Pak Ucup. Dan S hanya bisa bilang ke Kewa adalah bertarunglah. Dan Grigori mendengar semua pembicaraannya dan terlihat khawatir. Nah, di sini aneh punya teori liar sekali. Apakah Grigori adalah game masternya? Kalau kita lihat di episode ini, emang jadi dia ini ngelarang si Kewa untuk bermain lagi nih, malah disuruh istirahat kan. Jadi seakan-akan dia tahu kalau misalkan si Kewa ini terluka parah akan dikeluarkan gitu. Lanjut, mereka berempat siap bertarung lagi dengan Yamato tendang kaleng. Dan Kewa menantang bos Yamato tersebut. Dan Kewa diserang habis-habisan sama. Dan singkat cerita, Kewa berubah memakai Ninja Rice Buckle. Padahal ketika si Ace make malahan gak bisa. Dia malahan si Rice Buckle itu pergi ke Kewa. Nah, karena Rice Buckle tersebut merespon dimana dia rela berkorban demi mencapai tujuannya sendiri. Nah, apakah Rice Buckle punya keinginan sendiri? Kalau kita lihat selanjutnya, Rice Buckle Boost memberitahu Ace bahwa Kewa terluka parah atau sudah selesai mainnya atau gimana gitu, nggak tahu. Jadi seakan-akan si Boost itu kayak ngasih tahu ke Ace gitu, wah udah kelar nih gamenya mungkin gitu. Dan apakah Rice Buckle emang punya seperti dia bisa memilih siapa yang menggunakannya gitu? Mungkin memang ada hubungannya keinginan rider dan buckle. Nama juga desain graphics. Pastinya item juga merespon keinginan rider. Mungkin itu kenapa Kewa dapat boost melulu. Oke, lanjut.
Singkat cerita, Keiwa berhasil menyelamatkan kakaknya dan semua orang yang dimakan atau yang dikurung oleh Yamato tendang kaleng. Dan Ash, Azuma, Neon nendang kaleng tersebut. Dan game pun ternyata belum kelar. Lalu Keiwa yang terluka parah didatangi oleh kakaknya, Ash, Azuma, dan Neon. Dan Keiwa membalikan ninja Rice Buckle itu ke Ash. Lalu Sumuri datang memberitahu karena Keiwa sudah terluka parah dan gak bisa mengikuti permainan lagi. Dan Keiwa pun tereliminasi. Oke, dadah Keiwa. Oke, lanjut. Dan bisa aja Keiwa akan mengikuti desain grafis selanjutnya, di babak selanjutnya, atau ya pokoknya season selanjutnya lah. Dan episode ini ditutup dengan Ash yang mengatakan dunia ini akan kuselesaikan. Oke, di episode ini emang difokuskan ke Keiwa, dimana kita juga memperlihatkan kedua orang tuanya Keiwa ya dibunuh oleh Yamato dan emang gak balik-balik lagi. Dan di episode berikutnya tersisa 3 player lagi, dimana akan dikasih tugas dadakan dari Game Master yang akan memberi langsung, secara langsung tetap muka gitu kan, yaitu menjaga telur. Dan ternyata permainan tendang kaleng pun masih dilanjut dengan mungkin ada rencana-rencana yang akan diberikannya atau yang akan dikasih tahu sama Game Master. Dan nanti 3 item baru yang salah satunya adalah Monster Rice Buckle. Oke, gimana menurut kalian tentang Kamen Kiss episode 8 ini? Apakah kalian punya teori atau requestan lain? Silahkan tulis komentar di bawah saja ya. Maka jangan lupa like, comment, dan sub channel ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode Heroes Time berikutnya. Bye bye, ciao.